Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan cerita kisah pesugihan pedagang cireng. Seperti apa kisah lanjutan ceritanya, langsung saja dan selamat mendengarkan. Di bawah guyuran shower, Maridi bergidik ngeri. Dia takut sendiri melihat benda pusakanya kini hitam legam, menyeramkan. Aku iki nopo? Kok iso sampai sejauh kowe? Kasihan Kinasi yang ndak tahu apa-apa harus jadi pelayan kebejatanku. Tanpa ia sadari, air matanya meleleh, hanyut di bawah air yang menyiram tubuh penuh dosa itu. Maridi sesenggukan. Samar-samar Kinasi terdengar mengerang. Maafkan, Mas Kinasi, kamu jadi kesakitan. Masih berbisik pada gemercik air yang turun. Maridi meremas kepalanya kasar. Lama sekali Maridi dalam kamar mandi. Matanya jadi sembab terlalu lama menangis. Ketika dia keluar, terlihat Kinasi masih mengelap pahanya yang terkena darah. Makin deras, sudah tak bilang masih nifas dan kue mas. Kinasi mendelik, matanya merah karena menangis. Tidak menyaut, Maridi langsung mengenakan pakaian. Matanya melirik sedikit ke jam dinding. Hampir tengah malam, pikirnya. Setelah memastikan Kinasi tertidur, Maridi membuka kamar rahasia, menggendong botol-botol berisi tuyul peliharaan, bersiap untuk keliling kampung. Hatinya masih berkabung antara ikhlas dan tidak untuk menuruti kemauannya setan-setan pelontos tersebut. Mau kemana mas? Kinasi tiba-tiba muncul di pintu. Berjalan tertatih-tatih. Sontak Maridi gelagapan, kaget bukan main. Ikut tanganmu kok dibegitukan? Kau lagi menggendong sesuatu. Selidik Kinasi dengan mata menyipit. Seketika Maridi pucat, kehilangan kata-kata. Salah-salah ucap bisa bahaya. Anu sih, orang gendong apa-apa sih? Tangan mas pegel, makanya tak sandarkan ke belakang. Stressing ngono loh, peregangan biar dak kaku. Kilahnya. Oh, Kinasi ber-o dengan dagu terangkat. Tentu dia tidak puas dengan jawaban barusan. Baginya tidak masuk akal sama sekali. Ditanya kok ndak dijawab. Mas mau kemana tengah malam koyong ini? Agak meninggi suara Kinasi. Matanya berkilat-kilat. Lagi-lagi Maridi seperti dipojokkan mentah-mentah. Dia seperti disergap, tidak bisa mengelak cepat. Anu lu sih, mas mau ke pos ronda silaturahmi sama warga yang sedang piket malam ini. Udah lama kok. Tidak ingin dibombardir lebih detail, Maridi segera mengenakan sendal, berjalan agak tergesa keluar halaman rumah. Tidak sekalipun dia menoleh lagi ke belakang. Sialan Kinasi, mulai kakan cocot. Bahaya kui, rutuk Maridi sepanjang jalan. Begitu pula Kinasi masih tidak puas. Gelagat Maridi jelas tidak wajar. Tersirat dengan gamblang kalau ada sesuatu hal besar yang sudah lama ia sembunyikan. Awas aja kue mas, suatu hari pasti ada cara untuk membongkar semua yang kue sembunyikan. Tunggu aku pulih dan bisa bergerak leluasa. Kinasi bicara sendiri, terus kembali ke ranjang untuk berbaring. Tamat riwayatmu nanti, batin Kinasi. Pagi-pagi sekali ART datang bersamaan dengan Suster Melia. Maridi baru saja selesai berkemas untuk berangkat ke tempat ia bekerja. Loh Bu Asih kok pucat tenan? Terkejut, Suster Melia buru-buru menghampiri Kinasi. Saya periksa tensi ya Bu. Maridi melirik sekilas, melanjutkan sarapan, lantas memasang sepatu dan pergi. Tidak satu patah kata pun terucap. Jangan begadang ya Bu Asih, ucap Suster Melia seraya menggulung alat pengukur tensi. Iki lo tensinya rendah tenan Bu. Bapak udah jalan? Tanya Kinasi pada Yayu yang melintas, ART-nya. Samponya barusan sudah keluar pagar. Tasim dia menjawab. Sus, kita ke kamar sih. Kursi roda didorong Suster Melia, lalu menutup pintu dan duduk di tepi ranjang, berhadapan dengan Kinasi yang duduk di atas kursi rodanya.
Semalam aku digagai Mas Maridi, Bu. Astagfirullah. Bu Asih, serius? Loh, ibu masih nifas kui. Ini bekas darah belum dirapikan. Tak gulung pakai spray. Darah merembes banyak, tapi dia ndak peduli. Semakin aku teriak, merintih kesakitan, semakin lebar seringainya. Aku seperti melihat orang lain sedang menindihku, bukan Mas Maridi. Kinasi menceritakan, terisak-isak. Bu Asih, punten, apa Pak Maridi pernah menderita sakit, kelainan jiwa misalnya? Seingatku ndak pernah. Dulu dia taat ibadah, rajin baca Al-Quran. Belakangan hampir ndak pernah kelihatan lagi dia sholat di rumah. Satu lagi, Suster Melia memasang wajah serius, bersiap untuk info yang akan disampaikan Kinasi. Mukanya menegang. Aku ndak sengaja melihat anunya, hitam legang, menakutkan. Kinasi menutup wajahnya menahan tangis agar tidak menjadi-jadi. Astagfirullah. Keduanya terdiam sejenak dalam pikiran masing-masing. Suster Melia mengelus dada berkali-kali. Baginya terlalu shock mendengar penuturan pasien di hadapannya sekarang. Bu Asih wis ndak bener iki. Coba cari ustadz untuk meruqyah rumah ini. Saya curiga. Punten, bukan bermaksud apa-apa. Saya pernah diceritakan Babuyo dulu bahwa ada namanya pesugihan Mama Direng. Apa iku? Sama seperti pesugihan kebanyakan, ujung-ujungnya minta tumbal. Entah itu keluarga, anak, istri, bahkan pelakunya dewe. Kata Mbah dulu ritualnya setiap malam bulan purnama penuh. Pelaku nyugi kui bersetubuh layaknya suami istri dengan Mama Direng. Mama Direng kui koyok kuntilanak, tapi hitam legam sempurna. Giginya menyumbul mengeluarkan darah, busuk dan buruk rupa. Suster Melia menarik napas sejenak. Ketika persetubuhan itu terjadi, Mama Direng menjelma jadi perempuan cantik tenan. Tubuhnya molek dan tidak dibalut benang saleh pun, Bu. Ketika itulah pelaku nyugi mabuk kepayang penuh birahi menikmati hubungan laknatiku. Kinasi melotot, membayangkan suami yang dia kasih selama ini bersetubuh dengan demit. Kabar buruknya, Bu Asih, sekali terlibat nyugi Mama Direng, artinya terikat kontrak seumur hidup. Putusnya ritual itu kalau nanti si pelaku meninggal. Suster Melia lagi-lagi mengelus dada berucap istighfar. Kinasi pun mengangah kaget bukan kepalang. Nggak sanggup aku bayangkan kalau seandainya Mas Maridi memang telah nyugi Mama Direngku, ya Allah. Kinasi mendesis, meremas jemarinya. Suster Melia mengelus lengan Kinasi, menenangkan. Semoga ndak ya Bu Asih. Hingga senja datang, Kinasi masih dihantui kemungkinan nyugi yang disebutkan Suster Melia. Dia termenung, melamun sendiri di atas rumah. Untuk apa gunane rumah bagus, kendaraan mewah, jabatan, bisnis yang menggurita, tapi hasil bersekutu dengan setan? Kinasi bersenandika dalam diam. Deru kendaraan yang masuk ke halaman membuyarkan lamunannya. Terios hitam milik Maridi merapat ke garasi. Ngapain sih? Kinasi mendongak. Matahari sore menembus dedaunan pohon menyorot sedikit wajah Maridi. Betapa kagetnya Kinasi melihat wajah Maridi terkena bias, tampak ireng. Jangan-jangan betul dia nyugi, batin Kinasi. Mas, ndak, cuma lihat-lihat orang lewat, bosan kelamaan dalam rumah. Oh, Mas mandi dulu, ada keperluan ke kota sama Pak Ijo. Beli spare part mobil Pak Ijo. Ke kota, opo iyo? Tanya Kinasi dalam diam. Menjelang maghrib, keduanya sudah berangkat. Tinggal Kinasi sendiri di rumah. Bagus kalau kue pergi, Mas. Aku jadi ada kesempatan membuka kamar rahasiaku. Kinasi komat kamit melihat mobil yang keluar dari halaman rumah. Tidak ragu-ragu, Kinasi mencari kunci duplikat yang sudah dia buat. Cekrek. Kunci terbuka. Tinggal menarik handle. Selangkah lagi, Kinasi membatin. Pintu terbuka. Hanya gelap dan pengap. Tidak ada bolam dan penerangan apapun di sini. Baunya amis darah, busuk bekas bangkai juga. Memicu mual yang hebat. Gugup,
Kinasi beringsut masuk. Samar-samar terdengar cicit anak ayam. Tak terlihat apapun, benar-benar gelap. Lancang koi. Bulu kuduk Kinasi tegak. Punggungnya menegang. Sesuatu yang entah apa itu berbisik di pangkal telinganya. Dia menggeram tanda marah. Tak sanggup berlama-lama, akhirnya Kinasi memilih keluar lagi. Napasnya tersengal. Nyatanya dia tidak sesiap itu untuk melihat isi kamar tersebut. Membawa kecemasan yang besar, Maridi menemui Paijo. Ketika itu baru selesai maghrib. Dari kantor desa, Maridi tidak langsung pulang. Dia memilih ke tepi waduk, merenung sendirian. Lastri, Paijo nang omah pora? Setengah berseru, Maridi menunggu di depan pintu. Bahkan sudah tak ingat lagi kapan dia mengucapkan kalimat-kalimat asma Allah sederhana. Assalamualaikum, Alhamdulillah, Masya Allah, Insya Allah, Bismillah. Kenapa aku tidak pernah bisa mengucapkan ini? Rasanya lidahku ketat, pikir Maridi sambil menunggu. Oh alah Pak Kades, Mas Paijo sedang beres-beres gudang. Saya tak panggilkan. Masuk dulu silahkan, balas Lastri yang muncul dari dalam. Ora usah Tri, tak tunggu di depan wayo. Selang beberapa saat, Paijo muncul. Wajahnya penuh tanya. Tidak biasanya Maridi datang bertamu jam segini, masih pakai baju dinas segala. Gumam Paijo terus mendekat. Mereka duduk di bangku-bangku tepat di halaman rumah Paijo. Tidak lama, menyusul Lastri membawa kopi dan cemilan. Setelah memastikan Lastri masuk ke rumah, Maridi mengambil ancang-ancang untuk bicara. Gawat iki Jo. Paijo menyeruput kopi, menoleh cepat pada Maridi. Anu lo, saya bingung harus mulai dari mana. Gue agak sensitif. Gue aja ngakak, janji. Paijo mengangguk. Awalnya iki lo, makin hari kok perkakasku makin besar. Lo, yo bagus tadi. Harusnya bagus, makin enak. Masalah ijo dadi ireng tenan. Aku dewe ngeri apalagi sampai kelihatan sama Kinasi. Paijo tercenung mencari-cari ide untuk menjawab penuturan temannya. Kalau lagi gagai Kinasi, tinggal matiin lampu sih, pindah kelihatan. Ora iso Jo, gue bocah gundul di rumah kudu nontonin aku senggama kok. Kalau Maridi. Waduh. Keduanya terdiam, berkecamuk dengan pikiran masing-masing. Aku wis kepalang nyebur. Sekarang gue piye carane iso keluar lingkaran setan kuwi? Batin Maridi. Kalau seandainya aku udah ngajak-ngajak Maridi, mungkin sekarang dia akan sejauh ini masalah yang harus kami hadapi. Tak pikir Maridi bisa mengendalikan diri. Rupanya dia dikiringi oleh ambisi yang salah. Paijo juga berkata-kata dalam hati. Terus sekarang mau gue piye? Rasane wis ndak sanggup Jo. Aku yo kepikiran untuk menghentikan ritual kuwi. Kapan gue bisa temani aku ke Mboboyo? Sesuk. Maridi setuju. Lalu dia pamit untuk pulang. Paijo melepas Maridi dengan penuh kebingungan. Setahu aku nyoge mama direng kuwi ndak bisa dihentikan. Didi ono-ono wae. Paijo bicara sendiri menggelengkan kepala. Sampai di rumah, Maridi tak banyak bicara, langsung mandi dan reba untuk tidur. Malam ini dia tidak berselera untuk keliling. Bahkan sekedar malam pun dia tak ingin. Dalam otaknya masih bimbang, meneruskan atau menghentikan. Matanya terpejam, tapi bukan tidur. Maridi menjadi hemat bicara. Tidak ada rona semangat di wajahnya. Perubahan itu terasa oleh Kinasi, tapi tak kuasa untuk bertanya. Nanti mas pulangnya mungkin telat sih. Pulang kerja langsung ke kota, ada urusan sama Paijo. Belum bisa mas pastikan pulang jam piro. Pokoknya hati-hati kunci rumah. Kinasi yang sedang minum obat dengan Suster Melia hanya mengangguk sedikit. Apa iyo ke kota? Gerung mobil terdengar. Sengaja Paijo bawa mobil sendiri. Ya alasannya itu tadi. Coba saya sudah pulih, rasanya pengen buntutin Maridi bu. Sabar Bu AC. Kondisi Kinasi memang sudah jauh lebih baik. Sudah bisa jalan-jalan dan aktivitas ringan. Namun tetap harus dikawal oleh suster.
sampai benar-benar pulih. Suster, kita ke bangku sebelah rumah. Kita duduk-duduk cari angin segar sambil ngobrol-ngobrol. Dipapa pelan-pelan. Mereka berdua berjalan ke arah samping. Ada bangku dari papan yang dibuat. Biasanya jika pembeli meluber di warung cireng, bangku-bangku ini akan penuh terisi. Mumpung masih pagi, belum banyak pengunjung. Suster, kemarin aku nekat buka kamar larangan kui. Keduanya sudah duduk dengan posisi bersisian. Mendengar ucapan Kinasi, Suster Melia menoleh cepat. Gelap, pengap juga. Di dalam kamar gue rasanya lembab dan busuk seperti bau bangkai. Gak sanggup aku lama-lama di sana. Terngiang-ngiang suara cicit anak ayam. Kan gak mungkin Mas Maridi ternak ayam dalam kamar. Suster Melia mengangguk, menunggu kelanjutan cerita Kinasi. Kayak indah sampai 10 menit, gak iso lihat apapun saking gelapnya. Tiba-tiba ada seperti bisikan ke telinga aku iku lusus. Lancang kue, katane. Sontak aku buru-buru keluar, keburu ciut nyaliku. Ya Allah, semakin penasaran kalau ngono ya Bu. Keduanya lalu melihat ke arah bangunan rumah tersebut, memindai dari depan hingga belakang, dari atap sampai ke bawah, hanya diam dalam pikiran masing-masing. Suster, piye rasanya aura rumah kui? Suster Melia gelagapan. Sebenarnya dia memang merasa aneh dengan aura rumah Kinasi. Namun karena profesionalitas kerja, dia memilih diam dan tetap merawat Kinasi sebaik mungkin. Jujur aja Sus, Kinasi seperti paham isi hati Melia. Kalau aku boleh jujur, dari awal masuk ke sini memang orangnya aman Bu. Bagaimanapun aku tetap harus profesional. Paling terasa kalau lagi sholat tidak bisa kusuk. Kinasi terdiam lagi. Perasaan yang dia rasakan juga sama dengan Suster Melia. Dulu waktu rumah gue masih gubuk reot, rasanya nyaman Sus. Hanya ada bangku rotan yang reot dan dipan buruk, kasur keras, semuanya serba buluk. Saban hari mangan cireng untuk pengganjal perut. Tidak jarang terjadi cekcok, tapi sebentar kemudian balikan lagi. Hangat dan nyaman itu saja Bu. Mata Kinasi berkaca-kaca. Apa Bu Hasan tidak pernah bertanya hati ke hati karo Pak Maridi? Barangkali dia mau jujur Bu. Dari mana aliran uang ini semua? Kinasi menggeleng lemah. Suster Melia paham, pasti sulit sekali itu dilakukan. Di kantor desa, Maridi diserang sakit kepala luar biasa. Seperti nada tangan besar, keras yang meremas kepalanya. Rambutnya seakan ditarik-tarik secara kasar. Kowe jangan coba-coba berhenti di tengah jalan Maridi. Perjanjian tetap perjanjian. Ojo sampai ratu murka. Dan kowe sekeluarga menanggung akibatnya. Ingat anakmu dua. Ingat ibumu, ingat Kinasi. Pikirkan matang-matang jika ingin berhenti sekarang. Cuma macam-macam kowe. Ngiang ancaman itu berdengung dalam kepala Maridi. Setan alas, rutuknya dalam hati. Dia sangat paham ini pasti kerjaan Baboyo. Sampai akhirnya dia tertidur menahan kesakitan, menangkup di atas meja kerjanya. Samar-samar terdengar azan zuhur. Maridi terbangun masih dengan kepala keliangan. Tidak tahu berapa lama dia tertidur. Tunggu, aku berapa lama ndak sholat? Ya Allah, betapa jauhnya aku darimu. Sesal Maridi meremas dahi yang kaku. Permisi Pak. Ketukan pintu dari seorang staf membuyarkan kecamuk batin Maridi. Masuk. Loh Pak Kade sakit, pucat tenan. Sakit kepala kie, ono opo? Kalau rasanya tidak mungkin, sebaiknya pulang dan istirahat Pak. Ono sing nyariin Pak Kades, katanya dari desa sebelah. Perasaan Maridi mendadak tidak enak. Jangan-jangan tunggu sih yo, nanti saya keluar beberapa menit sih. Setelah mengiyakan, staf itu keluar lagi. Maridi menuju kamar mandi, mencuci muka agar terlihat segar. Betapa terkejutnya Maridi ketika mendapati bayangan di kaca. Mukanya penuh bercak-bercak flek hitam, kusam sekali dan tidak layak dipandang. Kalau orang lain melihat aku begini, gawat ke. Dia bicara sendiri. Di luar, tepat di ruang tamu kantor desa, seorang dengan jenggot lebat dan pakaian hitam masih sabar menunggu kemunculan Maridi.
Asap cerutunya cukup mengganggu. Meskipun ada tulisan no smoking area, tampaknya dia tidak peduli. Orang-orang pun entah kenapa tidak ada yang berani menegur. "Mbah?" Mata Maridi membelalak kaget. Dugaannya benar. Bibir atas Mbah Boyo bergerak menggores senyum sinis. "Kita ke alun-alun, Mbah. Tidak mungkin kita ngobrol di sini." Maridi kembali ke dalam, bicara sebentar pada staf di sana, lalu menuju parkiran, mempersilahkan Mbah Boyo naik untuk menuju ke alun-alun. "Kowe aja coba-coba berhenti tengah jalan, Maridi," Mbah Boyo berkata tanpa menoleh sedikit pun. Maridi yang ditanyai gugup bukan main. "Padahal aku belum ngomong apa-apa, kok iso Mbah Boyo sudah tahu niatku?" batinnya. "Anu Mbah, saya ketiduran." "Yakin?" Asap cerutu mengupul dari mulut Mbah Boyo. "Semalam masih dimaafkan Ratu. Kalau terulang lagi, jangan kaget kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan." Kalimat itu terdengar seperti ancaman di telinga Maridi. "Mbah, saya antar pulang." "Ora usah, iso mulai dewe." Belum sempat Maridi menjawab, sosok Mbah Boyo sudah jauh melangkah. Baginya tidak begitu mengherankan, mengingat Mbah Boyo adalah dukun sakti mandraguna. Tinggal Maridi yang kalut, lagi-lagi meramas kepalanya yang mumet. Kini akhirnya dia terjebak dalam penjara yang dibuat sendiri. Tidak bisa keluar dengan cara apapun kecuali dengan kematian. Sore kian menanjak. Maridi mengabaikan perut yang bernyanyi keroncong. Dia masih betah duduk bermenung di alun-alun desa. Warga yang melintas menyapa ramah. "Pak Kades, Pak Maridi." "Punten Kades Maridi." Hanya tersenyum seperlunya yang bisa dia lempar. Raganya di sana, sementara pikirannya melayang entah kemana. "Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda." Al-Jin 11. "Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran." Al-Jin 14. "Dan mereka orang-orang yang musyrik, menjadikan jin itu sekutu bagi Allah, padahal Allah yang menciptakan jin-jin itu. Dan mereka membohong dengan mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan tanpa berdasar ilmu pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan." Al-An'am 100. "Wahai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul yang golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir." Al-An'am 130. Samar-samar terdengar potongan ayat dari pengeras suara musola. Maridi seperti ditampar bolak-balik. "Betapa aku telah jauh tersesat, ya Allah." Air matanya jatuh mencuru. Batinnya koyak campang-camping. Matanya mematut mobil gagah yang terparkir. Itu hasil persekutuan dengan jin laknatullah. "Maridi, di sini rupane. Tak cariin kowe." Buru-buru Maridi menyeka basah di mata. Pun ketahuan dia sedang menangis. Sudahlah. "Ndak sengaja tadi aku ketemu Mbah Boyo. Apa beliau dari sini?" Maridi mengangguk lemah. Baunya tiba-tiba berguncang hebat. Terkenang semua ancaman yang dilancangkan Mbah Boyo. "Piye kalau anak-anaknya yang diambil? Piye kalau mbok yang dijadikan tumbal? Piye kalau Kinasih yang menanggung kesusahan? Piye kalau..." Lagi-lagi Maridi diamuk pikirannya sendiri. Tangisnya menjadi membuat Pak Ijo bingung melihat tingkahnya. "Ono apa toh sebenarnya, Dik? Aku pengen berhenti, Jo. Pengen balik ke jalan lurus." Tersentak Pak Ijo mendengarnya. Sudah sejauh ini pasti sulit. Matanya membulat. Tidak menyangka Maridi akan menyerah juga. "Carane?" Maridi hanya menggeleng. Dia sendiri juga tidak tahu caranya seperti apa. Dia tidak ingin semakin larut dalam lingkaran setan tersebut. "Rencana kita ke Mbah Boyo kita urungkan dulu, Jo. Habis ini aku mau pulang.
dan jujur pada Kinasih. Setelah itu terserah saja. Dia masih mau bertahan atau minta cerai, aku ikhlas. Maridi menghela nafas panjang. Gue yakin Di, dari mana harus memulainya? Yakin Jo, nanti tolong temani, mau tak kumpulin semuanya. Ibu, bapak, Kinasih juga semuanya harus tahu. Apa yang terjadi setelah itu namanya resiko. Di, ruwet. Gue mau sampai kapan? Apa ndak ngeri kalau tiba-tiba malaikat maut nyambangi kowe, Jo? Maridi balik menyerang Pak Ijo. Ngeri. Sudah sejak lamain berhenti, Di. Gue tahu sendiri, kalau bukan keinginan dia dewe, dia ndak akan mangkat. Pak Ijo turut berkeluh sambil mengelap peluh di dahi. Keduanya hening sesaat. Warga semakin ramai melintas. Orang-orang nampaknya baru saja kembali dari ladang. Pasti ono cara nih ben mereka mangkat. Pak Ijo menoleh cepat, seperti ada sebuah harapan dari kalimat Maridi. Misal, ndak dikasih jeroan, ndak dibawa keliling, ujung-ujungnya pasti mereka mangkat dewe. Ndak yakin aku, yang ada nanti malah nyerang, bersuara dan gaduh. Akhirnya warga tahu. Pak Ijo membantah. Gue lupa satu hal, warga ndak akan bisa lihat wujud mereka, Jo. Kalau suaranya ya omong koyok suara anak ayam. Kalau ada sing nanya tinggal bilang anak ayam toh. Maridi meyakinkan. Pak Ijo mencermati perkataan Maridi. Mungkin ada benernya omongannya Maridi. Boleh tak coba 3-4 hari ke depan? Pak Ijo membatin sendiri. Aku tidak sanggup membayangkan kalau sampai Kinasih hamil lagi, terus kejadian lagi. Beda dengan Lastri yang pernah kamu bilang kandungannya masih muda. Lah iki Kinasih, bayiku wis gerak-gerak kok. Pak Ijo hanya diam, mengenang masa lalu Lastri keguguran berkali-kali sampai dia menyerah. Tak pikir-pikir berapa tahun aku melakukan nyugi kuwi yo, Di. Meskipun Lastri tahu dan terima, hati kecilnya pasti tetap menolak. Secara ndak langsung aku dewi yang membunuh janinku. Pak Ijo menatap lurus ke depan. Sorot matanya sendu. Ingatan masa lalu berloncatan dalam otaknya. Keduanya memutuskan pulang, menenangkan diri sebelum mulai memerangi hawa nafsu dan godaan jin. Selesai azan mari berkumandang, Kinasih mendapati Maridi meringkuk dalam selimut. Tubuhnya menggigil, tapi peluh sebesar-besar biji jagung muncul di dahinya. Badannya tidak panas, tidak juga dingin. Bibirnya pucat, gemetar, giginya gemelutukan. Dia menggigau tidak karuan. Mas udah sholat maghrib. Kamu sakit toh, tak panggil bidan, cecar Kinasih. Ra usah sih, gue tolong panggilin ibu sama bapak. Telepon Pak Ijo sama Mbak Lastri suruh kesini juga. Tanpa menjawab, Kinasih berjalan pelan-pelan ke rumah ibunya. Lalu kembali ke rumah, segera menghubungi Pak Ijo. Tidak lama, mereka semua sudah berkumpul. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Maridi bangkit dan bergabung ke ruang tamu. Loh, lagi demam Todi? Tanya Bapak Kinasih, mertuanya. Meriang sidik, Pak. Setelah menegak teh hangat yang dihidangkan ART, Maridi menenggangkan punggung. Duduknya sedikit tegak. Matanya tiba-tiba mengabur terhalang air mata. Pak Ijo dan Lastri yang paham memilih diam. Kinasih dan orang tuanya mengernyitkan dahi, bingung. Aku minta maaf yo, Pak, Bu, Asih. Aku ini penuh dosa, laknat, hina. Maridi semakin terisak. Ketiganya saling bertatapan, tidak paham maksud ucapan Maridi. Aku hilaf melakoni pesugihan. Astagfirullah, nauzubillah. Ketiganya melotot serempak istighfar. Lebih-lebih Kinasih amarah langsung naik ke ubun-ubun. Sejak kapan gue nyuke? Lama, sudah lama sih. Terbata-bata Maridi mengisahkan semuanya dari awal. Sepanjang dia bercerita berkali-kali batuk dan darah terbawa dalam dahaknya. Berulang kali Kinasih dan orang tuanya mengusap dada berucap istighfar. Dan kue mas, tega kue bohongin aku. Tunggu, jangan-jangan janinku kue jadiin tumbal.
Sentak Kinasih sambil meraung. Maridi menangkupkan kedua tangan pada wajahnya. Tangisnya semakin menjadi-jadi meluapkan penyesalan yang teramat sangat. Maafkan Mas, Mas hilaf. Ya Allah, tega tenan kue Mas. Kue yang bunuh iku anakmu dewe. Darah daging kue dewe. Cecar Kinasih tanpa ampun. Dede, kok iya ya? Kowe terjerumus begitu jauh. Sejak awal kamu bangun warung, ibu karo bapak wis curiga. Duit dari mana tiba-tiba ekonomi menggelagak mendadak? Ibu Kinasih berusaha tetap tenang. Sekarang nasi sudah menjadi bubur. Terus kepriye? Kami harus lakukan sesuatu ben setan gundul kuwi mangkat dhewe. Tapi mungkin beberapa hari akan ribut suara anak ayam. Terus sing ritual memedi reng kuwi piye?